guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Syamil, katanya, "Halo Min, semoga sehat selalu, puji Tuhan." Siap Syamil, makasih doanya. Thank you ya Syamil buat donasinya. Selanjutnya ada dari Kinta, katanya, "Segini dulu bang, gak apa-apa, berapapun Mimin bersyukur kok." Thank you ya Kinta buat donasinya. Selanjutnya ada tanda tanya katanya, "Lanjut." Siap, lanjut terus. Thank you ya tanda tanya buat donasinya. Selanjutnya ada Anak Kadal, katanya, "Semangat terus Min, maaf cuma dikit." Gak apa-apa, pasti semangat terus. Thank you ya Anak Kadal buat donasinya. Selanjutnya ada KLL, katanya, Jos Gandos." Thank you ya KLL buat donasinya. Selanjutnya ada subscriber terakhir kayaknya, katanya, "Maaf Min baru ngasih." Oh iya, semangat terus. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya subscriber terakhir buat donasinya. Selanjutnya ada San, katanya, "Min, kok all attributes martial arts nggak lanjut Min?" Terus ada San juga nih, katanya, "Tolong Min, lanjut all attributes." All attributes juga nih, komiknya juga belum lanjut untuk bahasa Indonesianya. Nanti semuanya bakal Mimin lanjutin komiknya. Thank you ya San buat donasinya. Selanjutnya ada Imran Effendi 480 @gmail.com, katanya, "Lanjut Min, manhwa yang udah lama nggak dibahas 6 bulan yang lalu. Lanjut Min, kalau Global Killing tunggu 1 chapter lagi. Update sekali lagi, Mimin bikinin Global Killing." Thank you ya Imran Effendi buat donasinya. Selanjutnya ada Adi Doang Hehe, katanya, "Lanjut terus Min." Siap, pasti dilanjut terus. Thank you ya Adi Doang buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Bahkan 90 juta pedang abadi di langit harus tunduk ketika melihatku. Kau pikir kau bisa dibandingkan denganku? Dengarkan perintahku. Datanglah pedang. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi? Pedangku! Semua pedang di arena itu semua pergi ke Monan. Melihat itu semuanya kaget. Ya Tuhan, bukankah ini kembalinya 10.000 pedang dalam seni bela diri kuno? Apa kau ingin membunuhku? Aku saudara Cao Lingqian. Aku masih murid Xiao Qiancui yang mengajar seni bela diri. Apa kau berani membunuhku? Aku ingin kau dikubur dengan 9 keluarga. Udah aku katakan, saat kau naik arena, kau sudah mati. Aku dari keluarga Cao. Kau gak bisa membunuhku. Mati. Dan akhirnya semua pedang itu terbang ke arah Xiao Tian. Dan pedang-pedang itu berhasil mengenainya. Dan pada akhirnya dia pun mati. Satu stadium hening. Monan, gimana? Apakah ada orang lain yang ingin menantangku untuk tempat pertama? Semuanya pun diam. Aku umumkan, ini akhir perjamuan Qingteng. Keluarga Lu memenangkan tempat pertama diwakili Monan. Qingluan dengan marah berkata, "Instruktur Pan, lihat, ini adalah orang yang kau tolak. Aku akan melaporkannya ke atasan. Ini nggak akan selesai dengan mudah. Ini adalah hadiah tempat pertama. Tanduk Kirin. Terimalah." Dalam hati Monan, aku akhirnya menemukan bahan obat terakhir. Monan mengambilnya. Dan ini adalah token yang hanya dimiliki oleh juara perjamuan Qingteng. Dan kau bisa berpartisipasi dalam perjamuan Panlong dengan ini. Saudara Monan! Monan berkata, "Terimalah hadiah lain untuk keluarga Lu. Aku udah mendapatkan apa yang aku butuhkan. Tapi kau... Ini gawat, cedera Monan semakin parah sekarang. Aduh, panas sekali. Saudara Monan ternyata bertahan sampai akhir pertandingan. Saat ini, aku nggak boleh membiarkan keluarga Cao menyadarinya. Michem berkata, "Saudara Monan, aku nggak tahu kalau kau sangat hebat. Kau benar-benar rendah hati." Qing Sui berkata, "Hahaha,
Hebat, aku ingin kau mengajariku seni pedang. Dalam hati entah siapa, kenapa keluarga Chow datang ke sini? Apakah mereka menyadari ada yang aneh pada Monan? Mereka saling bertatap-tatapan. Apa yang kau lihat? Kau nggak percaya kalau kau udah kalah dan gak membiarkan pergi sekarang? Ada begitu banyak orang yang melihat. Apa kalian semua ingin merasakan 10k pedang? 10k tuh 10.000 ya, 10.000 pedang. Orang yang di kiri berkata, Penatua, dia membunuh saudara Xiaotian. Kita nggak bisa membiarkan dia pergi. Aku ingin membalaskan dendam Xiaotian. Tidak, ini buruk. Penatua, kita nggak bisa membiarkan dia pergi. Ayo, kita bunuh dia bersama. Penatua, anak ini udah bertarung begitu lama. Sekarang harusnya dia nggak bisa bertarung lagi. Selama kita menyerangnya bersama, kita bisa membalas dendam Xiaotian. Kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Dalam hati Ching Sui, apa yang aku lakukan? Si penatua berkata, ayo kita pergi. Hah? Apa kita akan membiarkan mereka begitu aja? Jangan membuatku mengulanginya. Dalam hati Monan, dia bisa menahannya. Keluarga Chow ini, aku takut balas dendam berikutnya tidak akan mudah. Monan berkata, bantu aku pergi. Monan pun akhirnya pingsan. Di malam hari, kita melihat penatua tadi bersama seseorang yang menggunakan baju warna hijau. Orang berbaju hijau ini berkata, apa kau melihatnya? Menggunakan Chi untuk menggerakkan pedang hanyalah sebuah trik. Monan ini mungkin telah memperoleh metode sejati dari seorang ahli tertentu untuk mengendalikan ratusan pedang terbang sekaligus. Dia seharusnya membawa metode yang begitu berharga bersamanya. Dan ternyata mereka sedang teleponan. Ada semacam layar di lantai. Metode itu bisa menjadikan milik keluarga Kunlunmu. Aku hanya ingin hidupnya. Bisa aku katakan, anak ini udah terluka parah. Jadi jangan memberikan dia kesempatan. Keluarga lain sedang menunggu kau bergerak. Ayo, kita harus bergerak malam ini. Sedangkan patriark keluarga lu, aduh, apa yang harus aku lakukan? Monan pingsan. Bagaimana jika keluarga Chow membalas dendam? Lalu seseorang datang dan berkata, ini gawat, Tuan. Monan telah pergi. Keluarga Chow dan keluarga Kunlun datang ke tempat kita. Hah? Apa? Sedangkan Monan, Ching Sui, dan juga Michen pergi ke area pegunungan. Monan berkata, terima kasih kalian berdua. Jika aku selamat dari bencana ini, aku pasti akan melindungimu dari keluarga Lumu, menjagamu tetap aman sepanjang hidupmu. Buaya tuh mulut, buset. Chin Sui berkata, aku bisa melindungi diriku sendiri. Nggak peduli apa yang kau katakan, kau adalah guruku. Aku juga harus menyelamatkanmu. Tapi tiba-tiba, Mo Chenren, aku bisa mencium aromamu sejauh 10 mil dan membedakan kaki binatang di malam hari. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di pegunungan? Kau akan segera mati. Ternyata mereka mengejar Monan sampai ke pegunungan. Mo Chenren, kau bersembunyi di tebing ini. Pernahkah kau berpikir bagaimana cara melarikan diri? Hari ini kau akan tidur selamanya di pegunungan yang tertutup salju ini. Astaga, mereka datang dengan ratusan orang. Saudara Monan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Monan membalas, nggak apa-apa. Mereka hanya menggertak. Mereka nggak tahu di mana kita berada. Ching Sui berkata, karena mereka hanya menggertak dan tidak membiarkan kita pergi, kita nggak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ayo lari. Monan berkata, gak ada gunanya. Lari hanya akan membuat kita ditemukan. Maaf, kalian bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Aku harus cepat pulih. Michen berkata, Monan, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, mereka akan segera menemukan kita. Ching Sui berkata, saudara Monan, dia nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Dalam hati Ching Sui, gak peduli apa. Untuk Monan, aku hanya bisa melakukan satu hal. Ching Sui berkata, kita berdua gak bisa membantu banyak dengan tetap di sini. Kita akan berlari sedikit lebih jauh untuk menarik perhatian mereka dan menunda waktu untuk Monan. Pertama-tama, kita harus berlari cukup jauh dan mulai berteriak untuk menarik perhatian mereka. Aku mengerti, Nona. Dalam hati Ching Sui, Monan, kau harus cepat pulih. Monan, tunggu aku. Itu, mereka di sana, kejar. Akhirnya aku menemukanmu dan ternyata itu cuma mereka berdua. Bukankah ini nona dari keluarga lu? Kenapa kau di sini? Di mana gurumu? Apa dia kabur sendirian? Jangan lari, kalian gak punya jalan untuk pergi. Mo Chenren, apa kau ingin meninggalkan dua wanita lemah ini dan berlari sendiri? Kalau kau gak keluar, aku akan mematahkan jari mereka satu persatu. Monan pun keluar. Biarkan mereka pergi, ini bukan urusan mereka. Orang yang kau cari adalah aku. Hah, akhirnya kau muncul. Mari kita lihat, apa kau bisa menjaga dirimu sendiri sekarang? Hei, berhenti bicara omong kosong dengannya. Sebelum dia pulih, tangkap dia dan hancurkan seni bela dirinya. Aku udah membayar kamu begitu lama. Inilah waktunya untuk memberimu pelajaran. Jiwa gunung salju. Lalu semua saljunya mulai runtuh dan terjadi longsor. Semuanya lari. Ada longsor salju. Jangan lari. Sembunyi. Cari tempat berlindung untuk bersembunyi. Sedangkan si penatua menahan longsornya. Apa ini longsor gunung suci? Longsornya pun akhirnya reda. Longsornya udah berakhir. Hah, bagus. Itu nggak membahayakan Nona. Orang-orangku, mereka semua terjebak. Siapa saja, tolong selamatkan mereka. Cukup, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Bunuh dia. Balas dendam untuk orang-orang kita. Kau menggunakan metode iblis untuk membuat salju longsor. Kau lebih rendah daripada prajurit kekuatan batin di mataku. Ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Matilah untukku, Monan.
cepat lari. Apa kau pikir bahwa yang kulakukan tadi hanya longsor salju? Hah? Long Ci! Monan memanggil sesuatu. Tiba-tiba lantainya berguncang. Hah? Apa yang terjadi? Lalu setelah itu keluar sebuah naga. Kemurnian. Naga Bear Brand. Dan naga itu mulai menyerang orang-orang. Hei, apa kalian semua baik-baik aja? Hah? Ada apa? Bicaralah. Itu di belakang. Dasar sampah. Apa kau pikir Mocenron begitu menakutkan saat dia melihat ke belakang? Nah, naga. Apakah ini yang dia panggil? Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa sebenarnya orang yang kita jadikan musuh? Bahkan naganya songong tuh. Lihat tuh, nyengir-nyengir dikit tuh. Bunuh mereka. Semuanya. Lari. Jangan kesini. Semua orang-orang itu dimakan sama naganya. Cepat, hentikan dia. Aku seorang penatua. Dengarkan perintahku. Jangan bunuh aku, binatang mitos. Jangan. Siapapun, selamatkan aku. Hahaha. Bagus, karena semua orang akan mati. Lebih baik aku meledakkannya semua dan semua orang mati bersama. Dan dia memegang sebuah remote. Dan remote itu ada banyak tombolnya. Dan ternyata itu adalah bom. Bajingan. Ayo kita mati bersama. Dalam hati Monan, dinamit. Dari sejak awal, keluarga Chow udah berencana untuk meledakkan gunung. Sial, ledakan itu menyebabkan longsor lagi. Mocenron, matilah. Aku gak akan bermain denganmu lagi. Keluarga Chow, kalian benar-benar bajingan. Lalu Monan mengambil tombak ajaib yang dia punya dan langsung menyerang dia. Matilah kau, orang tua bangsat. Anjingnya kau. Beraninya kau ingin membunuhku. Tapi akhirnya tombaknya berhasil menancap. Dan tubuh penatua itu akhirnya menjadi seperti keju yang di Tom and Jerry. Nih. Sial. Membunuhnya membuatku menghabiskan semua kekuatanku. Tiba-tiba tolong. Mereka berdua terjebak dan dikejar oleh longsor salju. Oh tidak, mereka berdua dalam bahaya. Lalu Ching Sui jatuh. Nona, tolong. Jangan takut, aku akan menolongmu. Dalam hati Monan, aku hanya ingin bilang sesuatu. Monan sedikit flashback. Jika aku selamat dari bencana ini, aku pasti akan melindungimu dari keluargamu, menjagamu tetap aman sepanjang hidupmu. Suanyin, maaf. Loh, selingkuh tah? Long Ci. Dengan cepat, naganya menahan longsor salju itu. Kita masih hidup. Akhirnya selesai. Tapi tiba-tiba tempat yang dipijak oleh Ching Sui tiba-tiba retak dan Ching Sui jatuh. Tapi dengan cepat Monan langsung lompat dan dia menangkap Ching Sui. Monan berkata, hiduplah dengan baik. Lalu Ching Sui dilempar ke atas. Ching Sui berhasil selamat. Tapi Monan, dia jatuh ke jurang. Monan! Dalam hati Monan, aku gak menyangka akan berakhir begini. Dan kita berpindah ke Suanyin. Monan! Jangan tinggalkan aku. Tidak! Apa aku bermimpi? Tapi Monan, kau pergi kemana? Selir naga! Sesuatu telah terjadi, selir naga! Panggilannya Selir naga. Selir naga, cepat ikuti aku. Ketua mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi dengan Monan? Rambut hijau berkata, akan kuceritakan di pesawat. Sekarang kita harus pergi cepatnya. Kita mau kemana? Himalaya. Di sini, bos. Disinilah Monan jatuh. Menurut beberapa prajurit yang masih hidup, Monan jatuh ke bawah retakan besar ini. Apakah kita perlu menyelamatkannya? Seorang prajurit berkata, menyelamatkannya? Apa kau percaya pada orang-orang itu? Mereka juga mengatakan Monan telah memanggil seekor naga. Di mana naga itu? Kurasa itu hanya sekelompok orang yang berhayal setelah menderita karena longsoran salju. Bos, jangan membuang-buang waktumu. Beri aku 2 jam. Aku akan menemukan informasi valid dan masalah selesai. Qing Luan berbicara. Kau masih punya keberanian untuk berbicara? Berhenti berdebat. Apa kau udah memeriksa identitas Monan? Kenapa dia menjadi terkenal begitu cepat? Apa kau tahu penyebabnya? Jika yang kau katakan benar, orang ini telah melampaui ranah Cintan dan memasuki ranah elemen bumi. Namanya terkenal di Qiangnan, tapi dia belum terkenal di tempat lain. Jika orang sekuat itu jatuh ke dalam jurang dan mati, itu akan sangat disayangkan. Si rambut hijau berkata, ini adalah kota terakhir di mana ketua terlihat. Jalan masuk depan diblokir oleh pasukan khusus, jadi kita nggak bisa masuk untuk saat ini. Dalam hati Suanyin, kenapa tempat ini sangat mirip seperti yang ada di mimpiku. Kita akan mencari tempat tinggal hari ini, dan saya akan menyelidiki intelijen pasukan khusus besok. Suanyin membantah, tidak, aku punya firasat bahwa Mona sedang menunggu kita sekarang. Kita nggak bisa menunda lagi. Si rambut hijau berkata, tapi jika kita bertindak sekarang, pasukan khusus, tolong, Mona sedang menunggu kita. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajakmu bertemu seseorang. Di tempat ini, ada orang terakhir yang melihat ketua. Suanyin berkata, ayo, tanyakan padanya apa yang terjadi. Tapi saat ingin masuk, Suanyin sedikit gugup. Si rambut hijau berkata, nggak apa-apa. Tapi, Selir Naga, kau harus siap secara mental. Lalu Suanyin pun masuk.
Di dalam, ternyata Ching Sue, si rambut hijau berkata, dia adalah orang yang terakhir kali melihatnya. Dia adalah putri keluarga Lu, Nona Lu Ching Sue. Dalam hati Suanyin, dia sangat cantik. Kenapa? Cemburu ya? Ya. Halo, aku adalah, Monan adalah orang yang sangat penting bagiku. Aku harus menemukannya. Kami dengar kau adalah orang terakhir yang melihat Monan. Apa aku boleh bertanya kemana dia pergi? Dalam hati Ching Sue, ini teman Monan kan? Atau Monan udah mati. Mustahil. Kau berbohong. Bagaimana mungkin Monan mati? Di mana dia? Selir naga, tenanglah. Enggak, dia nggak mungkin mati. Kau berbohong. Dalam hati Suanyi, Bagaimana bisa? Pantas saja dia nggak bisa dihubungi siapapun. Nona Lu, karena kau memanggil ketua Master Monan, maka aku pastikan kau memiliki hubungan dengannya. Tolong beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Ching Sue menjelaskan. Pada hari itu, Master memenangkan pertarungan di perjamuan Ching Teng dan kami melarikan diri dari pengejaran keluarga Chow ke Gunung Salju. Dia mengalahkan keluarga Chow saat itu, tapi untuk menyelamatkanku yang gak beruntung, dia jatuh ke jurang tak berdasar di pegunungan salju. Gak ada yang bisa keluar dari jurang hidup-hidup. Maafkan aku. Mereka berdua pun pergi. Jika yang dikatakan Nona Lu benar, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Kami akan mengirim seseorang untuk mengkonfirmasi itu besok. Saya akan tinggal di sini untuk memberi arahan. Selir naga, Suanyin berkata. Enggak, aku tidak akan menunggu. Dalam hati Suanyin, ini hampir mirip dengan mimpi burukku. Ini satu-satunya kesempatan. Aku akan menyelamatkannya. Saya tidak setuju. Kebenaran berita itu masih belum bisa dipastikan. Ada kemungkinan ketua tidak jatuh. Selain itu, dengan basis kultivasi Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Suanyin membalas. Tapi aku bisa merasakan bahwa sesuatu benar-benar terjadi padanya. Dia menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kau tidak berani, aku akan pergi sendiri. Si rambut hijau berkata, maaf, kami punya aturan sendiri. Saya perlu bertanya kepada wakil ketua untuk masalah ini. Selir naga, keselamatan Anda sangat penting. Jika Anda bersikeras untuk menjelajah sendiri, saya mungkin harus mengirim Anda pulang. Saya akan menemukan tempat istirahat untuk Anda terlebih dahulu. Jadi Anda bisa memikirkannya. Anda bisa tinggal di sini sementara malam ini. Saya akan membuat keputusan setelah bertanya kepada wakil ketua. Masih banyak anggota keluarga Chow di sini. Sebaiknya Anda simpan belati ini untuk pertahanan diri. Saya akan pergi sebentar. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Kalau begitu, Anda harus beristirahat lebih awal. Lalu si rambut hijau pun pergi dan menggunakan tali. Bukan tali sih, lebih seperti kain yang diikat. Menggunakan benda itu, Suanyin kabur dan pergi ke arah pegunungan. Dan ternyata si rambut hijau mengetahuinya. Aku gak boleh menyerah. Monan masih menunggu untukku selamatkan. Ini harusnya di sini. Ternyata gelangnya menyala. Benar aja, Monan ada di dasar jurang. Dia pasti udah menungguku sekarang. Tapi bagaimana caraku turun? Suanyin melihat sebuah pelang. Dilarang mendekat. Di sini area khusus tim penyelamat. Ini jalan yang dibuat oleh tim penyelamat. Saat dia melihat jurangnya, wah, sangat dalam. Lalu Suanyin menulis sesuatu di HP-nya. Monan, aku akan turun untuk mencarimu. Tunggu aku. Monan, aku di sini. HP-nya pun ditinggal di atas. Dan HP-nya diambil oleh si rambut hijau. Sepertinya aku udah gila. Si rambut hijau membiarkan Suanyin turun. Suanyin udah turun selama 7 jam. 7 jam setelah turun, dingin. Di sini sangat dingin. Akan jadi berapa derajat jika di bawah sana? Tunggu, apa itu? Apakah itu mayat? Lalu Suanyin jatuh. Apa? Monan, apa itu kau? Lalu dia mencoba menggaruk-garuk. Apa sih Indonya? Kalau Inggris digging, mencangkul pakai tangannya untuk melihat. Tapi saat dilihat, ternyata bukan Monan. Syukurlah itu bukan Monan. Lalu tiba-tiba, cie. Gue nggak tahu sih nadanya gimana. Entah cie atau cie. Gue nggak tahu. Tapi intinya ada yang bersuara. Siapa di sana? Keluarlah! Aku tidak takut padamu. Asal kau tahu, kalau kau berani menakutkanku lagi, aku akan memberitahu Monan untuk memukulmu. Aku bisa menggunakan sihir. Cie. Lalu tiba-tiba seperti ada bola hitam dan benda itu menyerang Suanyin. Suanyin pun terjatuh. Saat di bawah, ternyata ada seperti duri salju atau semacam duri dari es. Apa itu? Wah, udah berakhir. Tapi untungnya Suanyin berhenti tepat di atas duri-duri itu. Oh, gelangnya. Gelang ini menyelamatkanku lagi. Tapi tiba-tiba Suanyin didorong dari belakang. Suanyin jatuh lagi. Hehehe. Cie. Suanyin pun sampai di dasar jurang. Ini di mana ini? Dasar jurang. Aduh, ini sangat menyakitkan. Tapi ini bukan saatnya menangis. Monan masih menungguku. Monan, apa kau bisa mendengarku? Aku mencarimu. Lalu tiba-tiba dia menendang sesuatu. Ini sepatu Monan.
Monan, kau di mana? Sepatunya ada di sini. Dia pasti ada di sekitar sini. Monan pasti ada di dekat sini. Suanyin terus berlari dan mencari. Lalu dia melihat Monan. Hah? Monan! Dia berlari menghampiri Monan. Monan, aku tahu, aku pasti menemukanmu. Hah? Monan, kenapa tubuhmu sangat dingin? Pil, iya Pil, setelah kau minum pil, kau akan baik-baik aja. Monan, kau nggak boleh mati. Ini aku Suanyin, Suanyin. Buka matamu dan lihatlah aku. Suanyin memberi Monan pil. Tak bisa dicek. Hah? Dia nggak bernafas. Monan! Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!